Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pertemuan terakhir dari serial perbincangan kita kali ini. Dan pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menanamkan iman pada anak begitu mereka memasuki masa mumayyiz, yakni sekitar usia 7 tahun. Anak yang disebut mumayyiz itu karena pada dirinya ada kemampuan tamyiz. Tamyiz itu mampu membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan akalnya. Artinya anak itu telah memiliki kemampuan akal yang cukup memadai sehingga dia lebih dapat diajak untuk mengambil pelajaran, misalkan dari meneliti, memeriksa, untuk melihat betapa besarnya, betapa luasnya keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Melihat hal-hal semacam itu ya, dengan memperhatikan apa yang ada sekeliling ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna, sehingga dengan itu dia dapat merasakan bahwa anak melihat betapa luasnya samudra, betapa banyaknya ikan-ikan di dalamnya, betapa semua itu menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak itu merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari memperhatikan apa-apa yang di sekelilingnya. Yang dari sana ini akan lebih memudahkan kita untuk hal kedua yang dapat kita lakukan dari melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi bukan menyuruh mereka merenungi, tetapi mengajak mereka merenungi. Kalau menyuruh mereka merenungi, mereka belum memiliki cukup bekal ilmu untuk mengambil pelajaran, untuk memetik hikmahnya. Tetapi kita yang mengajak berdialog, kita membincangkan, menunjukkan betapa pada setiap ciptaan itu pada satu sisi menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ketelitiannya, kesempurnaannya, tetapi pada sisi lain kita juga mengajak mereka untuk melihat, untuk memahami betapa ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai hal-hal yang paling kecil yang kita anggap bukan sebagai sesuatu yang berharga, itu pun ada manfaatnya, ada kegunaannya. Tidaklah Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan sia-sia. Tidaklah Allah menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Anak bisa kita ajak untuk melihat, kalau misalnya di sekitar rumah kita masih ada lahan yang kosong, ada tanaman-tanaman di sana, lahan yang gembur, kita melihat di sana ada cacing, bahkan cacing pun ada hikmah penciptaannya, ada manfaat dari diciptakannya cacing itu ataupun yang lain-lainnya. Jadi segala sesuatu itu anak melihat dari panca indera mereka, anak menangkap segala hal yang ada di alam semesta di sekeliling kita ini. Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya kecuali semuanya memberi manfaat, kecuali di dalamnya ada manfaatnya. Dan kecuali semuanya itu Allah Subhanahu wa taala urusi mereka ini. Nah, dari sini dia dapat kita gugah berikutnya untuk menemukan. Kalau tadi kita ajak untuk mengambil hikmahnya, kalau tadi kita ajak anak untuk mengambil pelajaran, yang semuanya dikaitkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia, maka berikutnya kita dapat menggugah anak-anak kita itu untuk menemukan apa manfaat, untuk menemukan apa faedah dari berbagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang belum kita gali, belum dipahami, belum kita kenali manfaatnya. Artinya boleh jadi kita sudah mengenali, boleh jadi kita sudah merenungi, atau jangan-jangan kita sendiri belum, tetapi kita berusaha menggugah anak untuk menemukan faedah, untuk menemukan manfaat. Di balik tumbuhan yang pahit rasanya ada manfaat di dalamnya sebagai obat atau sebagai yang lainnya. Kemudian
kita juga dapat memanfaatkan. Ini yang ketiga, ada kalanya kita berada bersama dengan anak-anak, ada momentum penting, semisal besok Idul Fitri, atau kita mengalami bahkan kita misalnya memperoleh kegembiraan atau hal-hal lain, ya, hal-hal lain yang jelas, atau bahkan misalnya kita terhindar dari keburukan, mau berangkat menuju sesuatu, terhalang untuk berangkat, dan ternyata dengan terhalang berangkat itu rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita dari keadaan yang buruk. Ini dapat kita ajak anak untuk membesarkan, kita ajak anak untuk merasakan kesyukuran, kita ajak anak untuk merasakan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha dekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha penyayang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebaik-baik pemberi perlindungan. Nah, dari sini maka kita akan lebih mudah, anak akan lebih dapat merasakan ketika anak itu kita ajak melakukan praktek-praktek ibadah, praktek-praktek yang baik ibadah mahdho, atau misalnya kita mengajak anak itu untuk berdoa dalam berbagai momentum, untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai keadaan, untuk berzikir. Berzikir itu artinya bukan cuma melafalkan kalimat-kalimat thayyibah, melainkan betul-betul merasakan keagungan ketika mengucapkan hamdalah, betul-betul memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi, artinya bukan satu lagi, ini bukan berarti itu poin terakhir yang dapat kita lakukan, kisah-kisah. Bedakan mendongeng dengan berkisah. Bedakan mendongeng dengan berkisah. Yang perlu kita berikan kepada anak untuk menanamkan iman pada diri mereka ialah menceritakan kepada mereka kisah-kisah yang sahih, kisah-kisah yang memang nyata adanya, kisah-kisah yang kita dapat mengambil pelajaran, dan kisah-kisah yang dengan itu kita dapat meniru, mengambil contoh, menggugah komitmen kita, menggugah kesadaran kita. Dan sangat banyak kisah-kisah yang terbentang dari masa sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW hingga masa yang sangat jauh, hingga masa kita sekarang ini. Diceritakan kepada kita dalam Al-Quranul Karim kisah tentang Yusuf alaihissalam. Diceritakan pula kepada kita dalam berbagai bentuk kisah. Kisah paling lengkap dalam Al-Quran adalah kisah Yusuf alaihissalam. Yang itu kita dapat ceritakan kepada anak dengan terutama upaya untuk mengambil pelajaran di dalamnya. Kalau kita memperhatikan beragam kisah yang dituturkan dalam Al-Quranul Karim, maka kisah-kisah itu ditampilkan, kisah-kisah itu disampaikan, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan terutama merinci detail-detail peristiwanya, bukan bagaimana kita itu sampai hanyut dalam larut secara emosi, tetapi terutama ditekankan betul mengenai pelajaran apa yang dapat diambil. Artinya bukan berarti tidak boleh kita menceritakan dengan sangat rinci, tetapi jangan lupa bahwa ketika kita berkisah itu bukan terutama untuk memberikan hiburan, apalagi hiburan yang melenakan, tetapi bagaimana dari setiap kisah yang sahih, sekali lagi kisah yang sahih, bukan kisah-kisah tak masuk akal, bukan kisah-kisah yang melemahkan daya juang, semisal kalau anak nonton Doraemon dan lain-lain, itu bukan semacam itu, bukan. Tetapi kisah yang menjadikan anak itu lebih tergugah, kisah yang menjadikan anak itu lebih kokoh, kisah yang menjadikan anak itu lebih meyakini, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah mengenai Ashabul Kahfi, banyak hal yang dapat dipetik darinya, menguatkan kesadaran kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kisah ini juga menyadarkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kisah ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita bersungguh-sungguh untuk menjaga iman kita, untuk menjaga kemuliaan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjaga agama kita ini, menghindarkan dari kezaliman dan sejenisnya, betapapun usaha kita itu pada tingkatan yang tampaknya dari segi amaliyah zahirnya itu sepele, hanya lari dan kemudian tidur di gua
buah, tetapi digerakkan betul oleh keimanan yang sangat kokoh, maka tindakan semacam ini akan sangat berharga. Jadi bukan kita mengkisahkan kepada mereka yang memang bukan kisah, sebab ini bukan peristiwa yang ada. Tentang Putri Salju, tentang Cinderella, atau yang lain-lain, yang semua itu tidak memberikan manfaat tauhid apapun kepada anak-anak kita. Apalagi memberikan kepada mereka dongeng-dongeng yang tidak jelas, atau dongeng-dongeng yang justru merusak akidah. Tidak sedikit dongeng-dongeng diceritakan kepada anak, padahal dongeng itu merusak akidah anak, bahkan merusak orientasi hidup mereka semenjak dini. Bayangkan kalau anak itu belum memayis atau awal memayis, yang mereka dengar adalah dongeng-dongeng yang membuat mereka mentertawakan orang lain yang tampak lebih rendah, dongeng-dongeng yang membuat mereka itu tanaum, berorientasi pada nikmat, dongeng-dongeng yang membuat mereka lebih memuliakan orang yang tampak elok rupa, meskipun akhlaknya tak baik, sementara orang yang baik akhlaknya mereka abaikan, dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya masih sangat banyak yang dapat kita berbincangkan mengenai menanamkan iman pada anak mulai usia 7 tahun. Ini tadi barulah sekedar sekelumit contoh-contoh. Khusus mengenai berkisah ini pun dapat kita gali lebih jauh. Mudah-mudahan pada lain kesempatan kita dapat bersua, meskipun boleh jadi tidak setiap hari seperti kesempatan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan pada lain waktu kita dapat melanjutkan perbincangan tentang bagaimana menanamkan iman pada anak setelah mereka memasuki masa mumayyiz dengan lebih rinci, dengan lebih tertata, dengan lebih lengkap. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.